Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Pimpinan Muhammadiyah Kabupaten atau Kota Pasuruan beserta seluruh jajaran dan anggota yang hadir pada pagi hari ini, Ibu Sesepuh Aisyah beserta seluruh pimpinan daerah yang hadir pada acara kajian ini, kemudian Anda semua dari santriwan dan santriwati SPIM Kota Pasuruan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita mari bersama-sama 1 jam kita gunakan untuk menambah wawasan yang berkaitan dengan sebuah harapan yang memang sangat diinginkan ya di Muhammadiyah, yaitu bagaimana terwujudnya yang namanya pendidikan Islam untuk masa depan yang gemilang, yang mencerahkan. Kalau kita perhatikan bahwa Kiai Ahmad Dahlan setelah belajar di tempat dilahirkannya Rasulullah, juga Nabiullah Ismail alaihissalam putra dari Nabiullah Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar. Disitulah Kiai Ahmad Dahlan mempelajari bagaimana agama yang betul-betul dipraktekkan di tempat Rasul dilahirkan. Pada tahun 1910 beliau pulang ke Indonesia. Kemudian tidak langsung beliau mendirikan organisasi, namun yang didirikan terlebih dahulu adalah sekolah pendidikan. Kenapa? Karena untuk menerima bagaimana ajaran Islam yang sebenarnya, ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul itu tidak hanya jadi teori, namun menjadi gaya hidup yang dipraktekkan oleh umat Islam. Maka beliau merintis terlebih dahulu pendidikan untuk mencerdaskan. Baru tahun 1912 beliau mendirikan organisasi karena butuh sebuah yang dikenal dengan persyarikatan, atau lebih tepatnya lembaga gitu ya, untuk melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Allah dalam melaksanakan tugas kekhalifahan sebagai hamba. Itu tidak bisa kalau hanya dilakukan sendiri, maka dibutuhkan sebuah kekuatan kebersamaan, karena Rasulullah juga mengajarkan sholat 5 waktu itu berjamaah. Jadi menyelesaikan persoalan itu juga tidak bisa sendiri, namun perlu dengan cara berjamaah yang dipilih seorang imam yang nanti akan memimpin jamaah. Ya, jadi seperti itu supaya Ananda semua paham bahwa pendidikan lebih dahulu didirikan daripada organisasi. Kemudian
tadi ibu kita dari Aisyah berpesan kepada sekolah ya, kepada STIM, dan juga sebenarnya pada seluruh, kalau ada kepala sekolah, guru yang hadir, baik dari Mares Sang Surya bukan Muhammadiyah ya. Ini yang kami, bagaimana nanti Muhammadiyah itu ada Mares yang namanya Mares Muhammadiyah gitu ya. Kemudian Aisyah yang lahir 5 tahun setelah Muhammadiyah didirikan. Kenapa? Karena mengurus masyarakat, beramar ma'ruf nahi mungkar itu tidak bisa dilaksanakan hanya dari satu sayap. Ibaratnya kalau Muhammadiyah Aisyah itu burung, kalau sayapnya satu nggak akan bisa terbang tinggi. Maka disitulah Ki Ahmad Dahlan beserta para pendiri di awal itu tahun 1917 ya, terus mendirikan organisasi perempuan yang diberi nama Aisyah, yang dinisbahkan nama itu kepada istri Rasulullah yang bernama Aisyah. Kenapa kok Aisyah yang dipilih? Apakah Ibu Khadijah tidak baik? Padahal Ibu Khadijah luar biasa perjuangannya di awal, memberikan kontribusinya juga, andilnya memiliki keturunan dengan Ibu Khadijah ya, yang sulit-sulitnya. Namun kenapa kok Muhammadiyah yang dipilih adalah nama dari istri Rasulullah yang bernama Aisyah? Karena apa? Gerakannya itu yang cocok dengan apa yang dilakukan oleh istri Rasulullah yang bernama Aisyah, yaitu gerakan keilmuan ya, keislaman yang jelas, sosial kemasyarakatan. Sehingga berkaitan dengan keilmuan, maka ya Aisyah memang belum ada di dunia yang disaksikan oleh para sahabat yang secerdas, yang sepinter, yang sesoleh Aisyah. Jadi alasannya itu ya, bukan karena yang termuda. Karena apa? Memang untuk menyimpan data-data yang dikenal dengan hard disk itu ada di otak Aisyah. Kenapa? Aisyah masih muda. Kalau yang sepuh Khadijah mungkin agak sulit menghafal. 2210 yang dikuasai hadis itu oleh Aisyah. Setelah Rasulullah wafat, maka para sahabat datang bertanya kepada istri Rasulullah yang bernama Aisyah karena banyak merekam apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi alasannya karena masih muda. Jadi ananda yang putri-putri ini, maka memang hafalan ya itu tentunya akan kuat kalau masih ibarat mengukir di atas batu. Jadi bekasnya lebih kuat. Ya, jadi ini alasan supaya ananda semua ketika ditanya orang, kenapa sih kok enggak Khadijah? Nah, jadi bukan berarti yang lain tidak bagus, namun karena disesuaikan dengan gerakan Aisyah itu adalah berada pada gerakan keilmuan. Ya, jadi kalau di Aisyah itu ya buat sekolah dan sebagainya karena ingin mencerdaskan, karena nanti ibu itu sebagai madrasah, sebagai sekolah, tempat belajar, tempat membiasakan sesuatu. Makanya dikatakan adab ya, adab masuk rumah, adab masuk masjid, adab makan, adab. Kenapa kok menggunakan istilah adab, kok tidak langsung akhlak? Karena adab itu sesuatu yang harus diulang-ulang. Nah, kemampuan mengulang kata itu Allah membentuk ruang otak pada perempuan berbeda dengan laki-laki. Sehingga Allah memilih perempuan untuk melaksanakan banyak hal
pembiasaan dari rumah itu lebih pas kalau ditangani oleh perempuan. Ya, jadi bukan berarti karena ingin menonjolkan, karena ini berasal dari sebuah kajian dari para pendiri di awal berdirinya Muhammadiyah, sehingga Maras Aisyah tadi itu yang dipesankan sama Ibu pimpinan daerah Aisyah kepada para guru, pada ananda semua, bahwa yang pertama tadi, ya, wahai warga Aisyah sejati, sadarlah akan kewajiban suci. Apa kewajiban suci yang pertama? Membina harkat wanita. Apa sih harkat itu? Tingkatan-tingkatan perempuan, mulai dari sebagai putri, apa harusnya yang dimiliki, yang harus dilakukan oleh seorang putri, merujuknya kepada Fatimah putri Rasulullah. Ya, bagaimana perannya Fatimah sehingga kedepannya itu nggak menjadi anak yang manja walaupun putri Rasulullah. Ya, sampai karena susahnya bekerja, sampai Rasul itu mengirim pelayan ya untuk membantu Aisyah, untuk membantu Fatimah, karena suaminya Sayyidina Ali itu bukan orang yang kaya raya, walaupun anaknya, ayahnya orang yang berada, karena memang begitu besar perannya paman Rasulullah itu, ayahnya Ali itu, untuk memberikan modal awal dalam rangka tegaknya Islam, walaupun tidak disaksikan masuk Islam. Ya, mudah-mudahan nanti ada syafaat gitu ya, karena luar biasa perannya beliau. Ya, nah inilah yang bagaimana nantinya sebagai Ali yang menjadi pemuda, kemudian Fatimah sebagai putri, itu hidup bukan tergantung kepada kekayaan, kehebatan orang tua, namun kemandirian yang diajarkan oleh Rasulullah kepada putrinya, ya, yang kemudian dijodohkan oleh Allah dengan dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian harkat perempuan yang kedua adalah sebagai, kalau sudah menikah, mau nggak mau sebutan itu sudah nggak jadi putri lagi, namun menjadi istri, yang dikatakan oleh Al-Quran sudah berubah ya menjadi imro'atun, perempuan yang sudah menjadi istri. Nah, diharapkan bisa menjadi serumpun dengan kata mir'atun, yang harus mampu menjadi cermin tempat berkaca dari perempuan-perempuan lain. Ya, maaf saya ke sana saya terbesit dengan sambutan Ibu pimpinan daerah tadi, ya, supaya nanti ananda semuanya, para guru juga bagaimana implementasi dari Mars itu tidak hanya sekedar dinyanyikan nanti kayak burung bio, ngoceh tapi nggak tahu maknanya apa, karena itu harus dibiasakan, harus dibentukkan menjadi sebuah pribadi. Ya, jadi bagaimana nanti kalau jadi istri mampu menjadi cermin tempat ngacanya orang sekitar. Kemudian tingkatan yang ketiga, kalau sudah punya keturunan disebut dengan jadi umun. Ya, serumpun dengan kata amanah, imam yang harus berada di depan menggerakkan bagaimana anak-anak itu bisa mengikuti langkahnya untuk masuk surga. Surganya pun jangan surga standar. Ya, yang diharapkan di Muhammadiyah Aisyah bukan surga standar, namun Jannatul Firdausi nuzula, yang harus ditempuh dengan melakukan sebuah jihad perjuangan, mulai dari membebaskan dari kebodohan, membebaskan dari kemiskinan, membebaskan dari kemungkaran, keterbelakangan. Ya.
Ini dalam rangka untuk masuk ke Jannatul Firdausi Nuzula. Jadi kalau ada ibu-ibu itu punya aktivitas karena ingin masuk surga, bukan surga standar. Apalagi kelas ekonomi. Kalau kereta kelas ekonomi ya kursinya aja beda gitu ya. Beda. Kemudian sebagai imam yang diberi oleh Allah amanah bahwa kehormatan keluarga itu Allah sangat berharap sekali kepada perempuan. Nah, ini yang tentunya model-model pendekatannya yang harus dididikan kepada perempuan itu berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki akan menjadi kepala keluarga, sel otaknya itu lebih luas ketimbang perempuan. Ya, namun ruang otak perempuan itu juga kalah dengan laki-laki. Makanya kalau setir kendaraan itu banyak bingungnya, mengambil haluan, ya itu kalah gitu ya. Menganalisa sebuah permasalahan itu juga. Namun karena itu memang kelebihan dan kekurangannya yang akan menjadi pasangan. Ya, jadi perempuan lebih banyak lemaknya sehingga kelembutannya yang harus ditonjolkan. Laki-laki apanya Pak? Urat ya, ya kekuatan ototnya karena akan menghadapi berpikir bagaimana urusan-urusan di luar yang begitu kompleks. Nah, jadi sebagai ibu satu sisi sebagai anggota masyarakat. Jadi kalau di telapak kaki mau terbentang surga, walaupun hadis itu dipermasalahkan masih tentang kesohihannya, namun kita ambil untuk edukasi. Karena kalau di Muhammadiyah, karena ini bukan ibadah mahdoh, bukan urusan akidah, sehingga bisa diambil untuk pendidikan. Nah, maksudnya apa? Dulu anak saya ya agak kritis pulang dari sekolah waktu TK. Tadi bilang di telapak kaki ibu terbentang surga. Kan biasanya di TK diajari ya. Kalau gitu surga itu jelek ya Bu lah, diinjak-injak di bawah kaki ibu. Ibu kalau ada ibu guru TK itu ketika anak kritis pasti apa yang dilihat, didengar itu pasti akan dikomen. Pasti akan dikomen itu. Berarti kalau gitu jelek surga itu lah, diinjak-injak berarti berada di bawah gitu ya. Bagaimana menjelaskan sama anak yang masih usia TK? Saya juga bingung waktu itu. Ya, artinya apa? Bahwa oh ini saya contohkan, ibu kalau sebelum maghrib pergi kemana ya nak? Ke masjid. Kamu ikut enggak? Ikut. Nah, jadi yang dimaksud di telapak kaki ibu itu terbentang surga, kamu kalau terus ngikuti langkah-langkah ibu, nggak pulang tuh sampai kapan? Sampai Isya. Subuh berangkat lagi kan? Kamu juga dingin-dingin saya bawa. Nah, itu kalau diikuti berarti ngikuti nanti ya untuk masuk surga. Jadi harus dikasih pemahaman. Langsung contoh. Ya, langsung contoh. Kalau anak-anak itu kan tidak bisa ya. Kalau Luqmanul Hakim juga gitu memberikan penjelasan. Kenapa kok nggak boleh melakukan syirik? Karena inna syirka la zulmun azim. Sekarang anak-anak sekarang kita harus pandai untuk memberikan penjelasan sesuai dengan tahapan usia anak. Cucu saya, Nek, Allah itu maha besar. Kayak apa Nek besarnya? Kamu menghadap ke sana, saya di belakangnya. Kemarin misa habis sholat zuhur. Besarnya kayak apa nih? Mata adik berapa? 2. Coba bisa nggak? Walaupun noleh bisa nggak lihat ini di belakang? Nggak bisa nih. Kenapa?
karena mata adik kecil. Allah itu lebih besar dari langit dan bumi. Ini juga nggak bisa melihat. Namun itu loh, ada tanaman, ini berbuah, itu semua. Lah anak masih belum 4 tahun, belum usia TK, ya apa cara menjelaskan? Sehingga setelah itu nggak bertanya lagi, oh besar ya nih ya. Iya, nggak bisa. Mata kita kecil, tapi Allah melihat apa yang kita lakukan. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, yang itu semuanya perlu penjelasan. Jadi tugas-tugas ibu yang harus membiasakan. Kalau bangunkan putranya sholat berapa kali, Bu? Berapa kali? Banyak kali. Kalau bapak, saya yakin 2 kali sudah capek. Bah, kamu sholat atau tidak itu urusanku ya. Gitu kan ya? Sudah selesai. Karena memang persediaan kata itu banyak di ibu. Sehingga ibu-ibu walaupun bilang, wes karepmu kamu sholat apa ndak, itu 5 menit ngulang lagi. Ayo nak bangun, kan gitu ya. Sampai bangun ya, sampai bangun. Walaupun sama anak-anak sekarang paling nggak disukai, paling tidak disukai, karena terkesan ya ngomel. Saya ingat Allah yarham Bapak Abdullah Hasim sebagai pembimbing saya tentang persoalan Muhammadiyah itu. Jadi dia ambil apa itu rokok yang dinyalakan kan bisa gitu, kalau lilin kan susah. Jadi sedia rokok itu bukan apa, untuk diconyokkan ketika males bangun. Iya, itu panas sana, ya yang laki soalnya. Panas Pak ya, lah ya itu baru neraka berapa persennya. Ya itu bapak-bapak yang memang nggak bisa bicara seperti ibu-ibu, langsung ngambil diconyoki rokok. Kok nggak pakai lilin Pak? Unek lilin nanti kan kemana-mana, nggak bisa membekas ya. Mungkin kalau sekarang ada apa namanya yang kesehatan itu moksa ya, di moksa itu juga kan panas itu. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar dulu, kemudian kaitannya dengan tema kali ini. Yaitu hubungannya dengan bagaimana sih untuk mewujudkan pendidikan Islam yang begitu indah, yang begitu lengkap. Ya, itu betul-betul terbukti ya pada sekolah-sekolah yang di bawah organisasi Islam. Saya tidak mengatakan sekolah Islam, tapi sekolah-sekolah yang di bawah organisasi Islam. Ya, karena apa? Islam itu semua ya, belajar kimia, fisika itu ya juga Islam. Pertanian, coba di surat Yasin hampir 75% itu berbicara keilmuan. Surat Yasin ada lokomotif, ada pertanian, ada biru perjalanan, semua lengkap di situ. Maka itu dibacakan pada orang yang masih hidup, yang muda, bukan yang akan menjelang mati. Supaya apa? Semua yang dilakukan ilmunya itu nanti dibawa sangunya mati ketika al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu kalau di kita justru Yasin itu jantungnya Al-Quran, karena hampir 75% berbicara tentang masalah ilmu dan kehidupan. Bagaimana hidup itu bisa punya arti, apalagi yang di ayat 6 itu asar. Langkah-langkah kita di dunia itu adalah melangkah kepada hal-hal yang berhubungan dengan kesolihan baik individual maupun kesolihan sosial. Jadi seimbang ya, pendidikan seimbang di situ. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak dan Ibu, kita sering ya membaca surat Maryam kalau kehamilan, kalau perempuan hamil memang di biasa ya, kalau ada syukuran kemudian baca dulu surat
Maryam ya. Kalau bapak-bapak mungkin nggak kenal. Di komunitasnya pengajian ibu-ibu biasanya disuruh baca perempuan. Sekarang kan sudah kelihatan gitu kalau sudah di apa namanya, sudah di OSG, kemudian ternyata perempuan baca ini ya. Terus kalau laki baca surat Yusuf. Saya kadang-kadang saya larang, ibu tolong ya nggak usah baca surat Yusuf, nanti takutnya sampean tidak sesoleh Nabi Yakub yang pusing melihat anaknya Nabi Yusuf yang dibenci saudaranya dimasukkan ke sumur, dipenjara, ditaksir perempuan terhormat. Apa enggak pusing? Kalau enggak Bu, gantengnya loh, kalau gantengnya ganteng Rasulullah. Kalau diibaratkan semangka dibelah 4, Nabi Yusuf itu hanya seperempatnya Rasulullah, sehingga Rasulullah itu sulit digambar. Di film-film kan tidak pernah ditayangkan, hanya ditulis nama Muhammad. Anak TK tanya lagi, anak saya tanya, kalau ada kan film-film itu ya yang ketika kan disuruh nonton anak-anak itu, kok hanya kalau Nabi Musa kok ada, kalau Nabi Muhammad kok ditulis saja. Waktu itu belum ada tukang foto. Kalau dilukis kan tidak bisa sama persis. Nah, sehingga khawatir tidak sama dengan Rasulullah. Itu kan untuk anak TK, anak SD. Masuk akal kan? Karena nanti takutnya nggak sama. Nanti kalau jawab nggak akan selesai anak kritis. Lah kan bisa dilukis. Nih lukisan itu nggak bisa sama persis. Nanti penjelasannya setelah SMP, SMA. Kalau masih SD, ya itu jangan dikasih penjelasan yang ilmiah. Ya, jadi harus to the point ya caranya, tapi mereka paham, langsung paham. Susah digambarkan. Kalau kita baca bagaimana rambutnya Rasulullah dan sebagainya, kelembutannya, kesantunannya, ya jadi gantengnya Nabi Yusuf itu hanya seperempatnya. Lah kok mau moco Nabi, apa baca surat Muhammad aja? Katanya gitu, nawar Pak. Kalau gitu baca surat Muhammad. Oh iya baca ayat 7, intan surullah yang surkum bayusabbih agamakum, itu sampai didikan nanti. Ya, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu dengan menguatkan pijakan. Itu di surat Muhammad. Kemudian ada lagi itu yang siapa yang mutus silaturahim itu ya akan dilaknat oleh Allah. Itu yang harus dikaji. Hubungan rahim itu tidak boleh diputus. Nah, jadi untuk itulah di surat Maryam, kalau surat Maryam baca apa Bu? Baca surat Maryam walaupun laki-laki, iya. Karena di situ Nabi Zakaria, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf putusnya. Yang di surat-surat lain kan paling 3 ya. 3 huruf ya Pak. Maryam itu ada berapa? 5. Kaf ha ya ain. Kaf ha ya ain shad. Ada 5. Nafasnya, latihan nafasnya kalau yang kena asma latihan baca itu. Ya, dengan pakai lagu apa Bu? Mau hijaz ya, agak nadanya tinggi gitu ya. Apa? Jadi ketika ada ayat, ada surat yang diawali dengan al-huruful muqatta'ah, biasanya Allah akan menjelaskan tentang fungsi Al-Quran. Yang kedua, ada hal-hal yang tidak bisa dinalar oleh pikiran sehat manusia. Maka dzikru rabbika abdahu Zakaria. Ingatlah
ya tentang rahmat Allah yang diberikan kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu loh sudah sepuh, istrinya jelas mandul. Ya, ada ibu bapak yang dokter atau kesehatan. Orang mandul pun, walaupun sekarang teknologinya canggih, pakai bayi tabung, jangankan mandul, menopause saja nggak bisa. Tidak bisa. Namun istrinya Nabi Zakaria yang mandul itu ternyata Allah memberikan keturunan. Kenapa? Nabi Zakaria mohon kepada Allah, ya, dengan suara yang lembut, yarisuni wa yarisu min ali Yakub. Karena apa? Khawatir siapa yang akan mewarisi apa yang telah diberikan oleh Allah dari keluarga Yakub. Ya. Jadi mohon kepada Allah, waj'alhu rabbi radiyya. Mohon Allah meridhoi, minta betul. Jadi tujuan punya anak itu untuk sebagai penerus yang akan menggerakkan Islam. Kalau hanya mewarisi rumah, nggak usah bingung, bilang Aisyah Muhammadiyah. Kalau nanti siapa yang akan mewarisi tambak saya, mobil saya, rumah saya, villa saya, nggak usah bingung. Atau kalau hanya ingin punya anak, nanti aku nek tua yang mijeti aku siapa, gampang, manggil tukang pijet, lebih enak, biayanya nggak banyak. Kalau hanya itu tujuan punya anak untuk mewarisi. Pernahkah Bapak Ibu berpikir yang ganti saya nanti menggerakkan itu siapa ya? Nah, untuk itulah, oh anak saya kok enggak bisa, maka ada harapan dari Bapak Ibu. Wes nek nanti anak-anak enggak bisa, bagaimana anak-anak yang di SPIN ini, gitu kan ya Pak ya? Apalagi yang enggak punya anak. Saya sering dia enggak punya anak, tolonglah urusan ini anak-anaknya, orang yang dari mana-mana ini. Ya, jadi tetap nanti itu sebagai pelangsung. Saya pernah waktu tawafkan di buku saya itu ini doa untuk anak-anak, kan saya sendirikan gitu ya di manasik haji itu. Terus berbisik, ibu itu nggak punya anak, Bu, yang ini nggak saya baca ya. Kenapa? Karena saya nggak punya, sampean kok di sini egois. Lah anak didik generasi ke depan yang akan jadi takmir masjid itu apa bukan anak? Ya, apa tidak perlu untuk kita berdoa untuk kelanjutan ke generasi? Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lah. Ya, sampai seperti itu. Jadi di dalam surat Maryam itu perlu kita pahami bahwa tujuan kita punya anak, tujuan kita membuat sebuah lembaga. Susah payah Ibu Aisyah mencari ini ya, sekarang alhamdulillah ada Labsismu. Kalau dulu pantang-panting cari donatur ya Bu ya, untuk bagaimana ganti bensin, bukan gaji, nggak sanggup menggaji guru. Makanya katanya Pak Anies waktu jadi Menteri Pendidikan di acaranya Ibu-Ibu Aisyah, waktu acara tanwir waktu tanwir itu ada sambutannya. Makanya di Muhammadiyah itu tidak disilakan gaji tapi HR, pemberian penghormatan. Kalau gaji kan ada jadi gaji nanti. Pemberian penghormatan. Nah, itu seperti itu ya. Jadi tujuannya itu bagaimana nanti yang melangsungkan. Kita khawatir siapa yang akan menjadi penerus. Nah, jadi surat Maryam itu memang harus sering dikaji. Harus sering dikaji. Maka
pada surat Ali Imran ayat 33 dan 37 itu ada 38 ada doanya Nabi Zakaria ya. Kemudian dari 33, 37 itu ternyata anaknya Imran itu kok perempuan ya. Kok perempuan? Sehingga dia berdoa ini u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim wa laisa dzakaru kal unsa, bukankah laki-laki itu tidak sama dengan perempuan kan ya. Namun ketika perempuan itu dididik dengan bagus, coba perempuan yang ahli iktikaf itu siapa? Ya Maryam, putrinya Imran yang dididik oleh Nabi Zakaria. Jadi ananda ini yang putri terutama, yang putra juga ya. Ini karena apa? Tidak semua orang tua sanggup mendidik secara keseluruhan. Saya aja, anak saya tamat SD, semua ke pesantren ya, semua karena waktu itu memang pesantren Muhammadiyah masih belum ada, yang SPIM belum ada. Kalau ada ya tak taruh di sini, nggak jauh-jauh. Saya sampai lihat ke MUHI ya di Jogja, ternyata nggak ada asramanya Bu. Nah, akhirnya ketemu teman-teman Muhammadiyah banyak di situ, ditaruh di As-Salam. Yang satunya kami titipkan di Pak Kiai Sahal, yang juga tokoh Muhammadiyah yang mimpin Gontor. Gitu di situ. Kenapa? Saya bacakan cerita ketika masih TK, itu surat Maryam ini. Saya jadikan cerita sebelum tidur. Coba, Siti Maryam itu perempuan, jadi perempuan hebat, ahli etikaf di masjid, bukan dididik oleh ayah ibunya, namun mondok di rumah Nabi Zakaria, yang mengarahkan adalah Nabi Zakaria. Saya kaget, habis tamat SD sudah diterima di MTS Jalan Bandung Pak, yang diperebutkan. Nggak mau, aku nggak mau Bu sekolah di sana. Loh kenapa kamu ikut tes? Nyenangkan ibu aja. Kenapa? Saya mau mondok. Sudah, ibu antarkan saja, terus serahkan, pulang. Ibu nggak usah nunggu-nunggu. Tidak usah nunggu-nunggu. Jangan sering-sering tengok. Kenapa? Karena ibu sendiri sibuk. Saya kalau ibu tengok itu seminggu saya nggak bisa tidur, kepikiran terus. Padahal nelponnya kan jarang-jarang ya, jarang-jarang boleh. Ya, ternyata kisah cerita pada masa kanak-kanak, saya nggak pernah berpikir anak saya minta mondok. Tidak pernah ada di pikiran saya waktu itu. Ada yang bilang teman, Bu Romin itu ngajari orang, anaknya sendiri kok dititipkan. Apa enggak nangis? Saya mau nangis sekarang daripada nangis yang akan datang. Ya betul, tidak diarahkan, namun karena cerita ayat 33 sampai 37, bagaimana Siti Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria menjadi perempuan yang ahli iktikaf. Makanya kalau ada yang bilang perempuan nggak boleh iktikaf, coba ngaji surat Maryam. Nah, jadi ayat-ayat ini yang ke depan bagaimana terwujud itu menjadi sebuah ayat itu menjadi sebuah bahan untuk berpikir ke depan, bahwa kalau sama bapak ibunya itu tidak bisa maksimal, tidak bisa mandiri. Setelah sekarang sudah selesai, mereka merasakan dampaknya pernah di pesantren. Nah, itu ketika menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan, berserawung dengan orang banyak, itu sudah punya
bahagia. Ya, jadi ini hal-hal yang kadang-kadang kita lupakan. Kalau anaknya tidak ada minat untuk dipondokkan, jangan dipaksakan di pondok, nanti jadi masalah. Sering saya sampaikan, jangan hanya kemauan orang tua. Di Fakultas Kedokteran UMM Malang itu saya kan sering nangani anak-anak yang kelas yang berkasus. Yang berkasus adalah mereka itu yang mau jadi dokter orang tuanya, anaknya nggak mau di kedokteran. Ada yang sampai 6 bulan ya digembleng. Jadi di tempat saya itu ada tempat untuk sebagai madrasah ya, katakan pesantren mahasiswi ya, mahasiswi. Kalau mahasiswanya tak suruh pulang kalau itu. Jadi menggembleng anak-anak yang tidak suka dengan pilihan ilmunya sampai menjadi suka. Lah sudah semester 6, sudah koas. Kenapa kamu kok seperti itu? Saya mau jadi tentara. Yang mau jadi dokter bapak saya. Ada yang bilang lulus dari kedokteran, ijazah saya serahkan sama ibu saya. Karena yang mau jadi dokter ibunya. Ya pokok mengembalikan juga biaya mahal itu. Akhirnya saya sarankan, lah kamu bisa kan jadi dokternya di tentara? Akhirnya alhamdulillah saya ditelepon sama yang di mana di itu loh Pak, di kelautan ya, di tentara apa yang angkatan laut, kelautannya. Bunda, ini ada mahasiswanya yang sudah masuk di sini. Ini lagi dalam penggemblengan. Alhamdulillah, ternyata ngikuti sarannya. Tidak harus jadi tentara, kamu jadi dokternya tentara, nanti akan diajak untuk berbaur dengan seperti itu. Jadi kan harus ada pelatihannya juga. Ya, jadi jangan dipaksakan, karena nanti akan ada masalah. Namun sosialisasi itu perlu dari rumah. Nah, Bapak Ibu, kemudian kaitannya dengan surat Al-Kahfi ya, yang sering dibaca, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan keturunan itu sebagai aksesoris dunia. Kalau tidak membawa manfaat kepada akhirat, ya itu kan kurang manfaatnya gitu ya. Di surat apalagi itu, surat At-Tahrim ayat 6 ya, ku ampusakum wa ahlikum naro, peliharalah diri dan anakmu dari siksa api neraka, karena api itu panas. Susah digambarkan neraka itu kayak apa ya. Jadi kalau tidak mengerti, memahamkan bahwa kita itu punya tugas-tugas, karena apa? Anak itu punya hubungan masa depan dengan kita, baik kita sebagai orang tua maupun kita sebagai tokoh, sebagai pimpinan di organisasi. Maka kaderisasi itu menjadi program yang begitu penting. Saya kemarin melihat di mana Pronojiwo ya, yang masih baru cabangnya ya, masih baru ya, gimana masih cabang baru. Tak lihat anak-anak muda yang usia SMP, SMA semangat gitu untuk turun ke ini, yang didampingi oleh MDMC ya, dan Laksismu sama dari Bapak. Ya Allah, ini potensi yang harus dipegang untuk ke depan. Ini yang kalau susah yang tua sudah anak-anak itu yang menjadi harapan. Bapak Ibu sekalian, sehingga pendidikan ke depan ya, jadi bagaimana kita memahami berkaitan dengan kaitannya dengan ada kurikulum ya, dimulai dari kurikulum yang satu sisi kita harus terdaftarkan juga di pemerintah gitu ya. Maka bagaimana kan Muhammadiyah kan juga ada kurikulum yang khusus ya, yang khusus. Saya hanya ini kemarin tertarik di Jepang gitu ya. Di Jepang itu anak-anak TK SD itu tidak dicekoi materi, namun diajari yang pertama adalah disiplin.
disiplin. Namun Bapak Ibu, sekarang kita punya tantangan kemerdekaan belajar ya. Ada guru TK. Bagaimana ini Pak, jadi tolong didampingi itu. Saya kemarin pernah ngantarkan cucu. Gimana ini Bu Guru? Kok tidak diajari mengembalikan ke tempat semula? Kan sudah ditata tempat-tempat, ada loker, ada tempat mainan macam-macam gitu ya. Bu, sekarang di pelatihannya itu ada kemerdekaan belajar. Terus latihannya seperti itu, disuruh biarkan, hati kami menolak sebenarnya. Nah, ini dikdasmennya Muhammadiyah, Aisyah, tolong itu dicermati. Ada hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana ngajarkan disiplin. Akhirnya sing soro ya gurunya, gajinya sampai piro. Orang tuanya disuruh mengembalikan. Jadi mau main apa dikeluarkan semua, sudah itu ya bebas. Soalnya kalau tidak nanti kita kalau ada pengawas itu kena kemerdekaan belajar. Judulnya seperti itu. Kalau dulu kan kembalikan lagi ya, kan ada mainan dakon loh. Kan mainan dakon masih dipakai nggak Bu? Saya dari dulu ayolah mainan tradisional yang seperti dakon itu adalah pelajaran yang mengajarkan untuk budaya antri dan disiplin. Kan gantian toh? Ya. Banyak mainan tradisional itu melatih untuk kemandirian, kedisiplinan, budaya antri. Saya pernah mau vaksin yang kedua karena saya harus pergi ke luar kota. Saya bilang ya anak saya kebetulan dua-duanya di RS Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang, yang ngabal COVID, yang itu semua saya minta ya vaksin. Aku bisa nggak minta dulu? Langsung saya dikirimi fotonya Buya Safi Imaring yang antri di depan rumah sakit itu loh Pak, mau berobat, nggak dijawab AIU tapi langsung dikirim foto. Apa itu maksudnya? Ibu itu siapa? Ini loh yang PP aja antri. Pak saat aja nggak ngomong, ya saya malu betul, saya malu betul. Ya, biarkanlah mereka yang ada di situ. Tentunya kalau Ibu Pak Saad duduk di situ pasti akan ngerti, pasti akan tapi nggak usah saya yang memaksakan, walaupun saya koordinator untuk Ibu sama apa didahulukan katanya Pak ya. Jadi ini disiplin. Ya, ada nilai-nilai dalam permainan itu. Ya, sekarang kan bawanya langsung. Itu kenyataannya. Jadi biarkan mau naruh sandal di mana, mau apa, padahal dibudayakan nata gitu ya. Kalau sebelumnya ya teman saya yang Dirjen Pendidikan itu Pak Hamid Muhammad itu teman yang juga dari Muhammadiyah dari kecil teman sekolah. Dulu kan melihat sekolah itu penilaiannya kan mulai dari pagar sama kebersihan ya, kamar mandi dan sebagainya. Ini tolong kamar mandinya itu ukuran kebersihan itu utama ada di kamar mandi ya, yang perempuan terutama. Saya bapak-bapak sering saya bilang, masjidnya Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah, maka tekel untuk kamar mandi harus bagus karena itu ciri ya. Sering saya kalau ke daerah kamar mandi itu menjadi prioritas. Jangan mentang-mentang kamar mandi kemudian tekelnya ecek-ecek, yang bagus, karena itu ukuran yang utama. Kalau belajar Islam diawali dari taharah ya, taharah. Jadi dapur ya yang putri ya, kamar mandinya ya itu jangan sampai bagaimana caranya. Kalau semuanya disiplin, Bapak Ibu yang sudah haji, bagaimana di Jeddah? Anak saya sampai nggak mau aku ke kamar mandinya Bu, kadang-kadang mending di mana? Di pom bensin.
di mana itu yang melihat seperti itu kalau di masjid-masjid itu ya. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian foto di Jeddah itu semua, padahal di sana orang mau ibadah haji. Mau ibadah haji. Jadi kalau Pasuruan buat manasik haji, maka pertama kali yang harus diajarkan bagaimana budaya bersih ya, karena itu yang diajarkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam, anak soleh Robbi habbi minas solihin, doa Nabi Ibrahim. Anak soleh itu tidak dilahirkan, tidak hanya sekedar dilahirkan kemudian dibiarkan berkembang sendiri, namun dibentuk, dibina lewat pendidikan yang seimbang. Ya, seimbang apanya? Hati, akalnya, dan fisiknya. Makanya ketika lahir hari ke-7 dicukur rambutnya kan. Ya, itu berkaitan dengan apa? Rambut itu tumbuh di mana? Di kepala. Di dalam kepala itu ada apa? Otak. Otak manusia itu bentuknya saja tidak sama dengan hewan. Sel otak laki-laki dan perempuan beda. Ya. Makanya di surat Ar-Rahman ya, nggak ada bidadara toh? Adanya apa? Ada nggak bidadara di dalam Al-Quran? Nggak ada. Yang ada bidadari. Sel otaknya bapak-bapak itu ya hubus syahwati minan nisa. Senang perempuan ya Pak ya? Senang. Kalau Pak coba ibu-ibu nawari, mau nikah lagi apa enggak Pak? Pasti. Kalau Pak Din Samsudin pasti itu ya mau, tapi nggak berani gitu ya. Nggak berani, takut nambah-nambahi dosa katanya gitu kalau nggak adil. Tapi sel otak perempuannya seneng apa? Lu'lu marjan, permata ya, ya permata. Kemudian apa lagi? Kristal-kristal, permadani itu kan, itu otak kirinya perempuan. Kalau dibilangi, maka sampai Rasulullah bilang ya kepada istri, kamu jangan cerita tentang kebaikan perempuan lain di depan suamimu. Ya, gitu ya. Nggak boleh. Kenapa? Otaknya bekerja, membayangkan yang diceritakan oleh istrinya. Luar biasa, karena Allah yang membuat itu sehingga Rasulullah mengerti. Ya, namun kalau laki-laki jangan cerita ada pasar murah, ada ini barang bagus cukup, atau rumah makan yang baru buka, pasti ingin tahu. Ya, ibu-ibu kan sel otaknya ke sana, permadani, kristal-kristal, panci-panci yang dibeli walaupun nggak masak, susun sampai untuk apa itu Bu? Ya, tas-tas. Ya, kemarin ada raker tablik di rumah dari hari Jumat, raker tabliknya PWA, berapa itu 8 orang. Setelah itu berangkat Sabtu pagi kemarin ke Lumajang untuk monitoring ya kegiatan pendekatan. Saya pameri, Bu, ini ada etalase di rumah saya di lantai 2. Coba ibu perhatikan jumlahnya tas itu berapa. Yang saya pakai kan cuma ibu lihat, mungkin orang bilang belum, ini tasnya nggak ganti-ganti. Kok cuman itu? Saya bukan berarti nggak punya. Ini dikasih ini, Bu, dipakai ya Bu. Lah gimana pakainya? Wong kena COVID 2 tahun. Yang kedua, sekarang sudah cari sepatu yang enteng dan tas yang enteng gitu ya Bu ya. Karena bawa berat badannya aja sudah susah. Ya, apalagi mau bawa barang berat-berat. Ternyata nggak kepakai ya Bu ya. Terima tamu, ini ada ini lagi semua tak pajang. Soalnya apa? Ayo disewakan. Ibu Aisyah membuat apa ini di sini. Kalau lihat Bu sudah nggak laku modelnya, sekarang model yang nyeret-nyeret. Berarti sudah nggak. Ya apa itu? Masa mau dibuat ke baksos? Ya orang itu ya mungkin ya kalau nggak pesta ya nggak pakai ini. Kadang-kadang sekarang pesta itu sudah males itu lah Bu ya. Terima tamu kan pasti seragam. Kemudian ini coba
lihat di rumah itu lah numpuk mesti. Ini ibu-ibu sukanya ke situ. Ya, jadi ini pendidikan yang namanya akal. Kenapa kok dicukur rambutnya? Kalau wudu kok diusap kepala? Ya, kalau haji ditutup dengan apa dan umroh? Tahallul, mencukur rambut lagi. Jadi pendidikan seimbang yang pertama itu dari nilai-nilai itu, maka akal itu yang harus diajak untuk berpikir yang benar, yang didasari dengan agama yang telah memberikan petunjuk. Karena yang dilihat oleh akal itu tidak semuanya itu. Kalau gunung, lihat gunung Semeru cantik sekali dari luar ya, coba didatangi. Ya, hanya ketemu batu-batuan, rumput-rumputan, tidak seindah yang dilihat. Nah, makanya agama memberikan petunjuk. Yang kedua, pembinaan itu apa? Hati. Hatinya. Ya. Hatinya itu dengan apa? Dengan apa disentuh hati itu? Ya. Ini menjadi penting karena apa? Kalau hanya mengandalkan fisik ya, kalau hanya fisiknya yang diperhatikan dari empati, ibu-ibu pinterlah supaya tidak stunting itu bagaimana, itu juga penting. Tapi kalau hanya memperhatikan fisik, mengabaikan pikiran dan hatinya, itu tidak ubah bedanya dengan apa? Dzalika kal an'am bal hum adall. Tidak ubahnya seperti hewan. Gemuk supaya nanti Idul Kurban bisa laku mahal ya. Kan gitu ya Pak ya. Itu hewan. Namun manusia tidak hanya memikirkan itu, tapi bukan berarti tidak penting. Nah, kemudian dengan hanya memikirkan apa namanya tanpa berpikir tentang akalnya, pikirannya, itu enggak ubahnya seperti syaitan nanti. Apa-apa enggak pernah lewat, enggak pernah dianalisis, tidak pernah dipikir. Kalau hanya memperhatikan hati, ya itu tidak realistis. Yang penting hatinya baik. Ya, terus fisiknya sakit-sakitan. Masih kecil sudah stunting ya, karena kurang gizi ya Bu ya. Alhamdulillah Aisyah Jawa Timur dapat ini dari Ibu Gubernur tentang penanganan stunting. Ya, tentang stuntingnya. Ya, jadi ini terpadu. Kalau hanya yang penting hatinya itu tidak realistis. Kenapa? Karena ketiganya harus berkembang secara seimbang. Sehingga kurikulum min haqqil walidi 'alal waladi ayusinal adabahu wa yusinu ismuhu. Bahwa hak ya, hak dan kewajiban yaitu antara orang tua dan anak itu memperbagus akhlaknya, sehingga dari ketiganya itu akan muncul perilaku yang solih itu terpadu antara kecerdasan intelektual, spiritual dan emosionalnya. Ini calon pemimpin ke depan seperti itu ya. Makanya penilaian anak TK itu teliti ya. Jadi kalau yang sudah mahasiswa kadang-kadang yang dilihat nilai akhir tanpa melihat dari prosesnya, dari proses ya. Kemudian memperbagus nama itu menjadi akhlak ya. Jadi kalau ada ngasih nama, saya sering kalau ngabsen ya, mahasiswa baru itu saya ngabsen, namamu siapa, ini apa artinya Mas? Mbak nggak tahu. Ya, jadi orang tua ngasih nama tapi anaknya tidak banyak. Dulu pernah kepala rampok itu namanya Imam Syafi'i. Ya, bahasanya kan imam itu apa sih artinya, Syafi'i itu apa? Apalagi nama tokoh yang jadi panutan ya di sebagian besar di Indonesia itu yang bermadzhab Syafi'i itu kepala rampok di TV. Kenapa kok sampai seperti itu? Karena orang tua tidak menjelaskan. Jadi absen pertama kali masuk, saya pernah ngajar di SMK Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah dulu. Itu gitu. Pertama kali masuk saya harus ini latar belakangnya, kamu tinggal sama siapa, di mana, namamu siapa. Untuk apa? Bisa masuk nanti mengenali budaya.
Ini ada dari Bangkalan tadi ya, sudah bisa menyesuaikan jadi orang Pasuruan. Namun ada karakternya, budayanya yang sama ya. Madura dengan Pasuruan kan tidak jauh, beda 11-12. Hanya ini swasta atau asli kan gitu. Kalau yang Bangkalan sampai Sumeneb itu kan Madura asli, kalau ini kan Pasuruan swasta. Iya, bahasanya bahasa Madura. Nah, kurikulum atau silabi metode Luqmanul Hakim itu ya berkaitan dengan apa dulu yang disampaikan adalah akidah. Akidah yang digemblengkan. Baru setelah itu akhlak kepada orang tua. Nah, setelah itu ibadah, dakwah dan kepribadian. Jadi ibadah itu setelah terbentuk akidah dan akhlaknya. Ini sekarang banyak ibadahnya yang didahulukan tanpa pemahaman. Nah, jadi untuk itulah maka harapan ke depan bagaimana nanti pendidikan Islam itu lebih banyak kepada keterampilan berkaitan dengan masalah akhlak, karena itu yang dirindukan nanti para pemimpin. Kalau pemimpinnya itu nantinya bagus ya, kalau pemimpinnya itu bagus nanti mempengaruhi anak buahnya, ya itu nanti akan menjadi ya bagus namanya Indonesia itu. Saya pernah hadir di pemilu 2015 ya Pak ya, di Bangil, Kabupaten Pasuruan. Saya diundang oleh Bapak untuk memulkan caleg-caleg yang dari Muhammadiyah. Bahkan yang lain juga ada yang hadir. Ya, saya cuma ngasih PR, nanti kalau jadi DPR apa yang Bapak lakukan tentang Pasuruan, apa yang Bapak Ibu perjuangkan terkait dengan Kabupaten Pasuruan yang ada laut ya, ada air ya, air itu kan pengembangan air itu kan ada di Pasuruan toh. Dapat berapa itu? Rakyatnya dapat berapa? Harusnya kalau itu dikerjakan oleh pihak swasta itu untuk daerah 10%. 10%-nya dari keuntungan itu banyak. Ya, kalau ditelusuri, itu kan kerjasama pemerintah dengan swasta gitu ya Pak. Ya, itu apa yang akan sampai perjuangkan? Harusnya nggak ada orang Pasuruan itu yang kekurangan yang dimakan. Malah akhirnya kok masih harus beli gitu ya. Jadi kalau nggak bisa memperjuangkan, karena saya melihat di Pasuruan itu kayaknya air semuanya, sumber air itu diambil dari Pasuruan. Nah sekarang kalau nggak dapat apa-apa, Allah itu memberikan rizkinya kepada orang Pasuruan ini lewat air, lewat laut. Ya, kadang-kadang mau ikan laut aja yang ini kita sudah dapat bagian yang jelek-jelek, yang lain sudah dibawa keluar. Kemudian saya pernah di Probolinggo, itu loh Bu dorang putih itu. Saya kan ada satu saya lihat gitu loh, Pak boleh nggak saya beli, kepingin, kalau di sup itu enak. Ya mahal memang. Mahal, satu biji kecil itu loh, itu 150. Loh ini loh orang sini masa gak boleh beli sampean, kok orang luar yang disuruh makan? Ini Allah itu ngasih kekayaan kepada, kalau di MKCHM kan itu kan gitu ya, bumi dan laut itu adalah ya, ini dari bagian yang harus ada mengandung sumber kekayaan, di mana itu untuk mensejahterakan keluarga yang ada di situ. Harusnya kan sekolah-sekolah bisa gratis, kalau dari air aja berapa yang disumbangkan untuk untuk rakyat yang ada di Pasuruan, itu saya insya Allah bisa tercover itu semuanya. Nah inilah ananda semuanya nanti kalau Anda jadi pemimpin dengan hasil pendidikan yang seimbang antara hati, kemudian pikiran dan fisiknya itu terpadu,
Maka nanti harapan yang sepuh-sepuh itu bagaimana Ananda itu nanti menjadi pemimpin yang di situ mensejahterakan untuk semuanya sehingga kita bisa masuk surga Jannatul Firdausi nuzula. Nah, untuk itulah maka walaupun di satu sisi bahwa anak yang kita didik itu satu sisi memang menjadi ujian, menjadi musuh kadang-kadang. Itu pernah ada murid meludahi wali kelasnya, diludahi. Ya, anak sekarang kan sudah nggak ada istilahnya unggah-ungguh. Namun di FK-nya UMM yang di Keprapat kampus 2, karena saya banyak ngajar di situ, itu mahasiswa aja kayak memperlakukan dosen itu seperti SMA, SMP, SMA. Jadi kalau sudah datang dosen itu disiapkan minumnya di depan, ditatakan, kadang tas saya dibawakan. Kalau saya bawa buku-buku sudah dicegat di pintu. Ini ternyata ketika diajari itu kok bisa nggak mau keluar sebelum saya keluar. Kamu kan masih ada kuliah yang lain, saya tak, masih ringkes-ringkes, kamu keluar dulu. Iya Bu, terima kasih. Masih mau mengucapkan terima kasih Ibu. Mudah-mudahan Ibu sehat. SMS aja itu diajari. Apakah Ibu punya waktu? Padahal sudah jadwal saya memang. Ternyata bisa. Bisa nggak habis pikir saya itu, ya Allah. Kok beda yang dengan yang di teknik, yang di apa? Ketika dibentukkan, ya Allah tasku kok sih dibawakan itu waktu SMP SMA kan masih iya kan ya. Salim, ya itu salim yang putri-putri itu salim gitu. Kalau diajari ternyata bisa, supaya tidak menjadi dokter yang sombong nantinya. Harapannya ke situ. Yang perawat juga demikian gitu ya. Jadi tergantung bagaimana model yang di integrasi ya, katanya Pak Nasir tadi, itu sangat diperlukan. Jadi ada E-nya itu entrepreneur. Nah, sehingga punya keterampilan sebagai laki-laki, sebagai perempuan. Jangan mengandalkan saya nanti harus jadi pegawai negeri, harus jadi ini gitu ya. Ya dulu pernah saya ulang tahunnya anak-anaknya dokter, cucu masih kecil, waktu saya masih baru lulus. Saya disuruh ngisi untuk anak-anak ya, menghibur mereka anak waktu itu. Ada satu saya tanya, cita-citanya mau jadi apa? Yang lain kan jadi apa semua. Ada satu anaknya dokter spesialis, dia bilang jadi tukang becak. Langsung kan ya malu toh orang tuanya. Itu kenapa? Kok cita-citanya? Mungkin Pak becaknya yang ngantarkan itu yang berkesan di mereka. Jangan dianggap remeh, karena begitu besar jasanya. Mungkin yang Pak becak, anak saya juga kan becak dulu. Kadang-kadang Pak tak ada ceri, tak ambil ceri dulu, ya diikuti, kadang-kadang dibelikan jajan apa ya anak-anak. Mungkin itu tersentuh gitu sehingga dia mengidolakan Pak Becak itu dari sisi pendekatannya. Saya datangi, tolong Ibu jangan sampai merasa ini kalau anak punya cita-cita yang seperti itu. Siapa tahu nanti menjadi bosnya yang bisa memberikan becak-becak, terus kemudian dia bisa mengarahkan menjadi Pak Becak yang bagus ya. Kita doakan ke sana. Malu ya Bu di forum, terus anaknya ngomong mau jadi cita-citanya jadi tukang becak. Ya, barangkali ini sudah cukup ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, nasrun minallah wa fathun lil mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.